Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan untuk semua. Selamat malam. Pertama, perkenalkan nama lengkap saya. Nama lengkap saya Benedict Zampur. Saya kuliah di Universitas Maria Kupang, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas FKIP. Teman-teman, pada video kali ini saya menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul tentang status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Kudus. Pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak, dan dalam keluarga ini dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga juga bertanggung jawab dalam menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Keluarga sangat bertanggung jawab menyediakan dana untuk kebutuhan anak. Keluarga atau orang tua yang keadaan sosial ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan, terutama dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya menengah ke bawah. Contohnya, anak dalam belajar tentu sangat membutuhkan namanya sarana. Bagi orang tua yang memiliki keadaan ekonominya meningkat ke bawah, tentu tidak bisa terpenuhi namanya kebutuhan yang terutama kebutuhan belajarnya yang sangat mahal atau tidak mungkin kan untuk bisa dibeli. Juga ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan yang pertama itu menurut Bahar dalam Mafkutat pada 2007, ia menyatakan bahwa pada umumnya anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas lebih banyak mendapatkan pengaruh dan bimbingan yang baik dari orang tua mereka. Anak-anak yang latar belakang ekonomi rendah kurang mendapatkan bimbingan atau pengarahan yang cukup dari orang tua mereka, karena orang tua lebih memutuskan perhatiannya pada bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan mereka membeli perlengkapan yang mahal untuk biaya pendidikan anaknya. Keluarga mempunyai pengaruh terhadap proses perkembangan anak, karena keluarga adalah lembaga sosial pertama dalam hidup anak, di mana anak itu dikembangkan, dididik, serta diberikan dukungan. Faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan anak tidaklah banyak mengalami kesulitan dalam proses pendidikan anaknya. Sebaliknya, orang tua yang berstatus sosial rendah dalam proses pembelajaran diperlukan sarana penunjangan yang terkadang mahal. Akibatnya bagi orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan atau sarana penunjangan tersebut, maka anak terlambat dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sumber daya manusia menjadi rendah sehingga menghambat kemajuan bangsa dan negara. Adanya perbedaan status sosial ekonomi orang tua para siswa-siswa tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran, terutama dalam membiayai seluruh keperluan pembelajaran. Status sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Yang kedua, identifikasi masalah. 1. Gambaran status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Kudus. Yang kedua, masih ada orang tua siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Kudus yang status sosial ekonominya orang tuanya itu menengah ke bawah. Terbukti dalam terbatasnya orang tua dalam memberikan fasilitas atau memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga menyebabkan siswa kurang semangat dalam pembelajaran. Yang ketiga, fokus penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka perlu diadakan fokus penelitian agar penelitian mengarah pada penelitian permasalahan yang ada. Penelitian ini berfokus pada permasalahan sosial ekonomi orang tua terhadap potensi belajar siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Kudus. Yang bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. 1. Prestasi belajar. Dan teman-teman pada tahap ini menjelaskan pertama itu konsep belajar. Belajar merupakan
kegiatan, proses, dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, yang paling penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif, sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan belajar tersebut adalah ada yang dilakukan di sekolah dan juga di rumah atau di mana saja. Juga ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama menurut Hitgen, yang mengatakan bahwa belajar diidentifikasi sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Dan juga ada pendapat para ahli itu Salman Meto yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu atau seseorang dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan pengalaman ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, dan juga pengertian harga diri, minat bakat, dan penyesuaian. Jadi dapat dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian. Berikut faktor-faktor yang mengaruhi prestasi belajar. Prestasi belajar yang dicapai dari seorang individu merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari diri siswa maupun dari luar diri siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Muhyiddin Syah pada
Oke, baik, yang terakhir, penutup. Berdasarkan jenis permasalahan yang dalam judul penelitian, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif yang ada di lapangan tanpa adanya manipulasi. Serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Berikut ada pendapat para ahli tentang metode penelitian kualitatif, yaitu pertama Botgen dan Taylor. Dia mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagian prosedur penelitian yang biasanya menghasilkan data-data yang berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. Jadi teman-teman, sekian saja video singkat pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.